Selamat pagi anak-anak Bunda, ketemu lagi dengan Bunda Yuni di pelajaran tematik kelas 2. Kali ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, untuk pelajaran yang pertama kita akan belajar di subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pelajaran pertama kali ini kita akan membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Nina dan Adi sedang bermain di halaman rumah. Ketika bermain, Nina dan Adi melihat awan putih di langit. Sambil bermain, Nina bernyanyi. Ayo kita bernyanyi bersama Nina. Halo anak-anak Bunda, hari ini Bunda akan ajak kalian bernyanyi. Lagunya apa? Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar lagu ini. Yang belum mendengar juga boleh ikut bernyanyi. Lagu ini berjudul Awan Putih. Nah, penasaran? Yuk kita mulai. Teman-teman juga boleh ikut bernyanyi bersama ya. Seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Baik teman-teman, Bunda akan ulangi menyanyikan lagu Awan Putih. Kalian boleh ikut bernyanyi dari rumah ya. Sol mi re do mi, sol si la sol fa, fa mi re mi, la sol fa mi re, sol mi re do mi fa sol la fa, re mi fa sol mi, do re mi re do. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah teman-teman, sekarang waktunya teman-teman yang bernyanyi ya. Ikuti musik berikut ini.
Setelah selesai bernyanyi, sekarang saatnya kita belajar tentang ketukan dalam sebuah lagu. Teman-teman, boleh disimak dengan baik. Bernyanyi berarti menyuarakan sebuah lagu. Sebuah lagu memiliki melodi. Nada adalah bunyi yang teratur. Melodi adalah susunan nada-nada. Nada-nada dalam sebuah lagu diatur panjang dan pendeknya. Panjang pendek nada diatur dalam ketukan. Kita akan belajar tentang contoh nada dan panjang nada dalam ketukan. Jumlah ketukan itu ada 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. 1 ketukan itu adalah not angka yang ditulis angkanya saja dan tidak diberi garis atau titik di atasnya. Contoh nadanya sol, la, sol, fa. Itu 1 ketukan. Sekarang kita ke 2 ketukan. Artinya not angka ditambah 1 titik di belakangnya. Contoh nadanya sol titik, do titik. 2 ketukan. 3 ketukan artinya not angka ditambah 2 titik di belakangnya. Contoh nadanya sol titik titik, do titik titik. 3 ketukan. Terakhir 4 ketukan. Artinya not angka ditambah 3 titik di belakangnya. Contoh nadanya si titik titik titik, la titik titik titik. Nah, itu kita belajar tentang ketukan. Baik teman-teman, setelah kita bernyanyi, setelah kita mengenal ketukan pada nada, sekarang saatnya Bunda memberi tugas kepada kalian untuk menghitung jumlah ketukan pada nada-nada. Ya, di buku paket 2B halaman 7 atau seperti yang ada di depan kalian, di situ ada soal tentukan jumlah ketukan pada nada-nada berikut A, B, C, D, E. Kalian kerjakan ya di buku tulisan yang rapi, kemudian boleh dikumpulkan kepada bunda-bunda wali kelasnya masing-masing. Baik teman-teman, sekian dari Bunda. Anak-anak Bunda, di dalam lagu juga terdapat irama. Irama adalah perulangan bunyi dengan pola tertentu. Nah, ada irama yang diatur dengan memerhatikan panjang pendek bunyi, ada irama yang diatur dengan memerhatikan kuat lemahnya bunyi. Contohnya nih, nah ini adalah penggalan lagu Awan Putih tadi ya. Ya, bagian lagu yang bertanda kotak biru di bawahnya dinyanyikan dengan nada kuat. Di situ di bawah kata awan atau pas A-nya, pas nada do-nya itu dinyanyikan dengan nada kuat. Dan pada kata kapas di kata K di nada solnya itu dinyanyikan dengan tekanan yang kuat. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Nah, yang dinamakan birama adalah setiap nada-nada yang ada di situ. Nah, yang garis-garis panjang itu disebut juga garis birama ya. Birama adalah satu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Ya, itu tadi pelajaran kita tentang nada, tentang irama. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang
kosakata tentang benda. Apa itu ya? Ya. Yang pertama kita akan membahas tentang keberagaman benda ya. Hari ini Nina libur sekolah. Nah, Nina dan adiknya membuat mainan kertas. Mereka membuat pesawat dari kertas. Itu di gambarnya ya teman-teman, ada Nina dan Adi sedang membuat pesawat terbang dari kertas. Nah, ayo kita baca percakapan Nina dan adik yang berikut. Adi berkata, "Kak, pesawat buatanku sudah jadi. Yuk kita ke halaman, Kak." Nina menjawab, "Ayo." Kemudian Nina dan Adi menuju halaman untuk mencoba pesawat buatan Adi. Nina berkata, "Sekarang coba terbangkan pesawat." Adi menjawab, "Wah, pesawatku bisa terbang seperti pesawat sungguhan." Selanjutnya Nina berkata, "Iya, Adi, itu karena bantuan angin." Adi menjawab, "Angin dapat menerbangkan pesawatku. Bagaimana kalau hujan, Kak?" Nah, Nina menjawab pertanyaan Adi, "Kalau terkena air hujan, pesawatmu akan jatuh." Adi berkata, "Oh begitu, untung hari ini cerah. Ayo kita main lagi, Kak." Ayo. Nah, anak-anak bunda, ini tadi percakapan tentang Nina dan Adi. Nah, benda-benda apa saja yang terdapat di dalam percakapan tersebut? Ya, di situ ada kertas, ada pesawat terbang, ada juga air hujan. Nah, selanjutnya Bunda punya beberapa pertanyaan di sini. Apa aja pertanyaan di atas ya? Yang pertama, dengan siapa Nina bermain? Ya, betul sekali. Adi, adiknya. Pertanyaan kedua, apa yang dibuat Nina dan adiknya? Pesawat dari kertas. Pertanyaan ketiga, apa yang disampaikan Adi kepada Nina tentang pesawat buatannya? Pesawat buatan Adi bisa terbang seperti pesawat sungguhan. Pertanyaan keempat, apa yang dikatakan Nina kepada adiknya tentang alasan pesawat Adi bisa terbang? Pesawat Adi bisa terbang karena bantuan angin. Wah, hebat ya kalian pintar-pintar menjawabnya. Kita lanjutkan. Nah, dalam teks bacaan terdapat banyak informasi, misalnya informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Ya, bermain skipping. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lain dipegang tangan kanan. Lalu, putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini juga dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompati tali tanpa berhenti. Nah, anak-anak bunda, itu tadi adalah sebuah teks bacaan tentang kegunaan benda. Nah, informasi apa aja yang bisa kita dapat dari teks bacaan ini? Ya, salah satunya adalah kegunaan sebuah skipping. Apa sih skipping? Nah, skipping tadi disebut juga lompat tali. Kegunaannya apa? Kegunaannya untuk bermain tali. Nah, dengan skipping ini, ketika kita memainkan, manfaatnya apa? Berarti kita bisa berolahraga ya secara tidak langsung. Nah, itu tadi salah satu contoh informasi yang dapat kita peroleh dari sebuah teks bacaan. Kita lanjutkan ya. Ya, ini dia kosakata tentang benda. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, kegunaan, dan rasanya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang permukaan benda. Permukaan benda ada yang halus dan kasar. Halus artinya licin atau lembut. Kasar artinya kasar dan tidak halus. Kasar dan halus suatu permukaan benda disebut tekstur. Ya, kita perhatikan contoh berikut.
Ini adalah gambar sebuah baju atau pakaian. Pakaian atau baju memiliki permukaan yang halus. Coba kalian raba baju yang kalian gunakan. Pasti permukaannya terasa halus kan, tidak kasar. Nah, yang kedua adalah gambar durian. Durian memiliki permukaan yang kasar. Kalau kita raba dari permukaannya, pasti terasa kasar sekali ya anak-anak Bunda. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk benda. Berdasarkan bentuknya ya, tadi berdasarkan permukaannya, sekarang berdasarkan bentuknya. Ya, bentuk benda ada yang tetap dan ada juga yang dapat berubah. Air dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk tempatnya. Nah, ini contohnya, bentuk air selalu menyerupai wadahnya. Contohnya ketika Nina menuangkan air dari teko ke cangkir. Nah, ketika berada di teko, bentuk air seperti teko. Ketika berada di cangkir, bentuk air seperti cangkir. Contoh kedua, ketika berada di gelas, bentuk air seperti gelas. Dan ketika air dipindah ke mangkuk, bentuk air maka akan menjadi seperti mangkuk. Yang kedua ada tanah liat dan plastisin, dapat berubah bentuk jika ditekan. Nah, ini contohnya. Tanah liat dan plastisin berubah bentuk jika ditekan. Kita bisa membentuk tanah liat atau plastisin sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal menekan-nekan dan membentuknya sesuai dengan apa yang kita mau. Maka tanah liat dan plastisin akan berubah bentuk, tidak seperti bentuknya yang semula. Buku, batu, dan tas bentuknya tetap meskipun dipindahkan atau ditekan. Benar sekali. Nah, ini contohnya, ada batu kecil ketika di dalam gelas bentuknya masih tetap seperti batu yang semula. Bahkan ketika batu itu dipindahkan ke dalam mangkuk, bentuknya juga tetap seperti semula, tidak berubah sama sekali. Begitu juga dengan buku dan tas. Kalian pindah kemanapun bentuknya akan tetap seperti itu, tidak bisa mengalami perubahan seperti air ataupun tanah liat tadi ya. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan benda berdasarkan wujud benda. Nah, dari wujudnya, benda ini dapat dibedakan menjadi beberapa perbedaan ya anak-anak Bunda. Nah, di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada benda cair, adalah benda yang bersifat seperti air. Bentuk benda cair menyesuaikan wadahnya. Di sini Bunda punya contoh ada kecap. Kecap kalau ditaruh di sendok seperti sendok, taruh di mangkuk seperti mangkuk bentuknya. Ada juga susu. Selanjutnya ada minyak goreng. Nah, tahukah kalian benda cair apa aja yang lainnya selain ketiga benda yang ada di video Bunda ini? Ya, banyak ya, ada madu, ada sirup, ada jus buah ya. Semuanya adalah benda cair. Yang kedua, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat dapat berubah bentuk jika mendapat perlakuan tertentu. Ya, contohnya batu. Batu jika dipecahkan menjadi kecil, tapi tadi Bunda bilang ya, batu bisa berubah bentuk, tapi tidak bisa mengikuti bentuk tempatnya. Ada juga kertas. Kertas ketika kita gunting atau kita robek akan berubah bentuk, tapi sama, kertas juga tidak dapat mengikuti bentuk tempatnya atau wadahnya. Yang ketiga, benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran sesuai dengan wadahnya. Contohnya, udara di dalam balon, seperti balon yang ditiup Nina. Nah, udara di dalam balon selalu mengikuti bentuk balon. Ada juga, nah ini adalah Tony dan Doni yang sedang bermain gelembung sabun. Nah, udara di dalam gelembung sabun yang ditiup oleh Tony itu mengikuti bentuk gelembung sabun. Selanjutnya ada roket udara yang dimainkan oleh Deli dan Made. Nah, di dalam roket tersebut terdapat udara. Nah, udara tersebut mengikuti bentuk roket. Jadi, udara di sekitar kita, ataupun asap kendaraan, ataupun asap pabrik, ataupun udara di dalam ban,
itu adalah benda gas. Nah, berikut ini adalah beberapa kosakata tentang keberagaman benda ya, dari yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kosakata yang pertama ada halus, yang memiliki arti tidak kasar, lembut, atau licin. Yang kedua, kasar. Kasar artinya kasat, kesat, tidak halus walau waktu diraba. Tetap artinya tidak berubah keadaannya dan kedudukannya. Berubah artinya menjadi lain atau berbeda dari semula. Nah, ini juga Bunda memiliki beberapa kosakata dan arti-artinya. Gelembung. Ya, gelembung artinya apa? Ya, gelembung artinya adalah bola-bola air yang berisi udara. Sedangkan udara itu artinya campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ruang. Apakah arti ruang? Ruang adalah sela-sela antara beberapa bidang. Terbang artinya melayang di udara. Meluncur artinya bergerak dengan cepat. Arah artinya tujuan. Nah, kalian dapat mencari arti-arti kata ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI. Kalian bisa mencobanya di rumah ya anak-anak Bunda. Halo anak-anak Bunda, hari ini Bunda akan ajak kalian belajar berhitung. Siapa yang sudah siap? Oke, kita mulai ya. Pelajaran kali ini tentang perkalian. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah bisa perkalian? Wah, ada yang belum bisa. Baik, tenang saja teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama tentang perkalian. Perhatikan gambar berikut ini. Berapa jumlah kelompok mainan di bawah ini? Berapa jumlah mainan dalam setiap kelompok? Perhatikan gambar baik-baik. Yang berbentuk lingkaran itu artinya kelompok. Jadi ada 1, 2, ada 2 kelompok. Di dalamnya ada berapa mainan masing-masing? Benar, ada 3 mainan. Ada 2 kelompok mainan. Setiap kelompok terdiri dari 3 mainan. 3 ditambah 3 artinya ada 2 dikali 3 atau 2 kelompok 3. Perkalian dapat disimbolkan dengan tanda X. Tanda X dibaca kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6 atau 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi ada 6 mainan seluruhnya. Perhatikan gambar ini. Ada berapa kelompok pada gambar tersebut? 3, benar sekali. Ada berapa jumlah kelereng dalam setiap kelompok? 5, benar. Perhatikan kembali gambar berikut ini. Ada 3 kelompok, masing-masing kelompok berisi 5 kelereng. Jadi 5 kelereng ditambah 5 kelereng ditambah 5 kelereng. Berapa jumlah seluruhnya? Dari gambar tersebut dapat kita ketahui ada 5 kelereng pada kelompok 1, ada 5 kelereng
pada kelompok 2 dan ada 5 kelereng pada kelompok 3. Cara menghitungnya, kita jumlahkan seluruh kelerengnya. 5 kelereng ditambah 5 kelereng ditambah 5 kelereng sama dengan 15 kelereng. Jika dibuat kalimat perkalian, itu seperti ini. 3 dikali 5 sama dengan 15. Artinya, ada 3 kelompok yang berisi masing-masing 5 kelereng. Jadi, ada 15 kelereng seluruhnya. Perhatikan gambar boneka ini. Ada berapa kelompok boneka? Coba kalian isi titik-titik berikut ini. Ya, bisa? Kita lihat. Wah, masing-masing kelompok berisi 2 boneka. Artinya ada 4 kelompok dikali 2 boneka sama dengan 8. Sekarang perhatikan gambar kelompok berikut ini. Coba kalian isi kalimat perkaliannya bagaimana. Oke, sudah? Kita lihat jawabannya. Iya, 6 dikali 1 sama dengan 6. Siapa yang benar? Hebat. Sekarang perhatikan gambar kelompok boneka berikut ini. Ada berapa kelompok bonekanya? 1, 2, 3. Ya, ada 3. Berapa boneka dalam masing-masing kelompok? Ya, ada 4. Rani melihat ada 3 kelompok boneka di dalam lemari. Setiap kelompok terdiri dari 4 boneka. Berapa jumlah boneka seluruhnya? Cara mengerjakannya, 4 boneka ditambah 4 boneka ditambah 4 boneka sama dengan 12. Atau 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi ada 12 boneka seluruhnya. Sekarang perhatikan penjelasan berikutnya. Ya, ada kalimat perkalian. 3 dikali 4 sama dengan 12. Itu adalah kalimat perkalian. Dan kita membacanya 3 kali 4 sama dengan 12. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan dengan menggabungkan semua kelompok menjadi satu. Atau perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Perhatikan gambar berikut ini. Sekarang coba teman-teman selesaikan soal yang ada di depan kalian. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Selanjutnya, kalian boleh mengerjakan kembali. Dan ini adalah jawaban yang benar. Perhatikan contoh berikut. 3 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. 3 adalah banyaknya penjumlahan, sedangkan 4
adalah bilangan yang dijumlahkan. Contohnya, 5 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 10. Contoh lainnya, 2 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Sekarang coba hitunglah hasil perkalian berikut menggunakan penjumlahan berulang. Ini adalah jawaban yang benar. Ya, kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Apa sih aturan di rumah? Atau apa sih aturan itu? Bermain ada aturannya. Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Aturan akan membuat hidup kita menjadi tertib. Contoh aturan bermain di rumah. Yang pertama, bermain dengan rukun. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Yang ketiga, merapikan alat bermain pada tempatnya. Yang keempat, mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Tetap menjaga kebersihan ya. Nah, selain aturan saat bermain, di rumah pasti juga memiliki aturan lain. Ini adalah contoh aturan-aturan yang ada di rumah ya. Tentunya di rumah kalian masih banyak aturan lainnya. Yang pertama, bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Yang kedua, berpamitan sebelum pergi bermain. Dan merapikan buku setelah belajar. Nah, ini adalah contoh-contoh aturan-aturan yang ada di rumah selain aturan saat bermain tadi. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Mematuhi aturan dapat membuat kita hidup lebih disiplin. Oke anak-anak bunda, ini materi terakhir kita hari ini. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Nah, ingat selalu semangat belajar ya. Apapun kondisi di luar sana, kita harus tetap semangat belajar. Mau belajar online atau offline, kita harus tetap semangat ya anak-anak bunda. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan bye-bye, semangat!